Dipersembahkan oleh Supernova couldn't even break us. The galaxy are big, so don't rush and tell. We're so much than a space that Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Ini banyak sekali nih pemirsa yang bertanya gimana sih cara memonetize atau mendapatkan uang dari melalui dunia maya tadi, sosial media. Mungkin Desmond bisa ceritakan? Kalau dari saya, kalau dari aku pribadi sih, kemarin memang udah bikin video untuk coba pertama kali kan. Nah, ketika upload 3 video cover. Cover pertama, ternyata antusiasmenya lumayan luar biasa dalam seminggu itu. Jadi sebenarnya syarat untuk memonetize itu saya sebenarnya belum tahu pasti banget ya. Cuman katanya minimal itu 10.000 views. Akhirnya 3 video itu karena dalam waktu seminggu bisa mencapai 200.000 views, 100.000. Jadi semuanya sudah bisa dimonetize. Dan iya, dan dari YouTube pun udah ada konten ID yang mengurusi untuk ke publishernya dan ke pembagian ke kitanya. Jadi dapat rekamnya berapa, ke publishernya berapa. Makanya kemarin sempat ada perdebatan yang kayak harus izin atau enggak, harus izin atau enggak. Nah sebenarnya yang bilang nggak izin kan karena ada konten ID tersebut yang mengatur tentang perizinan tersebut tuh Mas. Jadi seperti itu sih Mas. Iya. Jadi kalau memang sudah berdasarkan peraturan yang udah ada YouTube sudah automatically sebenarnya udah otomatis ada izin sih, udah ada izinnya ini. Tapi kadang secara eksklusif kadang-kadang kan ada yang lalai sih. Ada yang berbeda sedikit ya. Mungkin nah, kalau kamu gimana bisa? Hampir sama sebetulnya. Hampir sama Kak Desmond. Jadi kalau misalnya ada beberapa cover yang udah memang mencapai lebih dari 10.000, itu bisa dimonetize. Tapi aku juga kurang tahu pasti sih soal untuk pengambilan yang ada di sana ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di YouTube-nya itu ada tulisannya kita dapat berapa gitu. Udah berapa kali dapat ini jajannya, banyak nggak? Aku baru sekali sih, cuman karena emang aku YouTube tuh aku jadikan sebagai tempat aku nabung sih sebenarnya. Karena itu bisa nggak diambil sekarang, besok-besok masih bisa diambil. Keren. Nah, ini ada satu pertanyaan. Ini kan banyak sekali nih yang bermain musik di dunia maya. Pernah nggak sih ada tawaran untuk kolaborasi kerjasama misalnya dari Desmond dulu? Pernah Mas, waktu itu ada pengalaman. Jadi sebenarnya aku mulai cover saksofon itu terinspirasi dari saksofonis dari Amerika yang namanya Justin Ward. Nah akhirnya ketika saya udah melihat dia banyak cover yang viewersnya banyak banget dan saya sangat mengidolakan dia, akhirnya saya mulai cover nih, coba cover dan ketika sudah mulai sedikit naik, saya coba beranikan diri untuk ajak Justin Ward untuk kolaborasi. Dan saya mungkin kemarin mikirnya ya udah kalau misalkan ternyata dia nggak mau nggak apa-apa. Ternyata akhirnya dia pun mau dan kita akhirnya berkolaborasi dan itu benar-benar menurut saya pengalaman kolaborasi yang benar-benar saya nggak nyangka sih untuk saat itu. Terus untuk semua dimungkinkan akhirnya ya. Betul Mas. Untuk saat ini pun ada kolaborasi sama musisi tanah air juga. Kalau dalam waktu dekat bersama Angela juga. Ya. Dan harapannya sih pengen kolaborasi sama alat musik tradisional seperti Mas Uyau juga sih. Kayaknya lucu ya kalau untuk saksofon ketemu alat musik tradisional. Betul, bisa dicoba ya ntar. Kalau dari Angela mungkin? Iya, sama nggak beda jauh sama Kak Desmond. Awalnya itu mulai dari sendiri iseng-iseng itu, terus makin lama kesini ada beberapa yang ngajak, termasuk dulu beberapa bulan yang lalu ikut bareng kolaborasi besarnya dari sama teman-teman dari Eklat. Ya, dan juga aku juga pernah bersama dengan band namanya Medis Band. Itu juga udah pernah bikin 2 lagu bersama mereka. Terus untuk upcomingnya sama Kak Desmond ada, terus ada beberapa project-project lain lagi gitu. Iya. Nah kalau di Riau?
kolaborasi? Dulu sempat sih kolaborasi tapi antar alat musik etnik semua dan kita cover Indonesia Raya waktu itu, bukan cover. Terus kalau baru-baru ini ada beberapa memang dari musisi juga, mereka ngajak collab, cuman sampai sekarang belum sempat aja. Ya. Mungkin semoga next bisa terwujud. Setelah ini pastilah. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, harapan ke depannya mungkin dimulai untuk pemajuan musik tradisional, terus bagaimana pencintaan masyarakat bangsa kita terhadap alat tradisional seperti apa? Ya, semoga generasi muda semakin mencintai musik tradisi, bukan hanya musik tradisinya saja, tapi musik tradisi yang lain. Misalnya saya orang Dayak, tapi saya suka dengan lagu tradisi, misalnya orang Jawa, orang yang di Sumatera apa semacam saya suka. Dan dari sekarang memang saya udah mulai belajar alat-alat musik tradisi dan itu juga salah satu aku dulu sempat kuliah di situ dan memang aku dari dulu memang suka di musik-musik tradisi. Dan harapan aku ke depannya ya karena aku juga selain berkarya, aku juga off air, semoga banyak off air dan ya membawakan nama musik-musik tradisi. Ya. Nah, selanjutnya? Kalau aku ya harapanku sih ya aku bisa masuk ke dunia musik secara profesional lagi. Jadi bisa berkontribusi lah untuk dunia musik di Indonesia. Nah, luar biasa. Kayak aku perhatiin ya, aku dengar itu. Desman. Kalau dari aku sih berharap proses untuk pembuatan mini album ini lancar dan materinya bisa diterima sama orang banyak dan bisa jadi berdampak buat industri musik Indonesia juga. Amin. Pemirsa, dengan kita dengar sendiri bahwa mereka punya tekad yang baik buat industri musik Indonesia. Semoga cita-citanya tercapai dan memberi warna indah buat musik Indonesia. Akhirnya saya Yofi Widianto undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh